Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Cristiano Ronaldo sekali lagi gagal membawa Al Nassr menjadi juara usai dikalahkan Al Hilal lewat adu penalti 5-4 setelah bermain imbang 1-1. Laga baru berjalan 7 menit, Al Nassr sudah harus kebobolan lewat sundulan Alexander Mitrovic. Memasuki babak kedua, Al Nassr justru harus mendapat pukulan telak saat berupaya mengejar ketinggalan. Ospina diganjar kartu merah akibat melakukan pelanggaran terhadap Malcolm yang berpeluang mencetak gol. Menit ke-87, Al Hilal juga harus bermain dengan 10 orang usai Al Bulahi mendapat kartu kuning kedua. Hanya semenit berselang, Al Nassr langsung memanfaatkan momen ini untuk menyamakan skor lewat sundulan Aiman Yahya. Situasi berbalik 180 derajat memasuki masa injury time. Al Hilal kembali harus kehilangan pemain setelah Khalidou Koulibaly juga harus diganjar kartu kuning kedua. Tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim di masa extra time. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak ini, Al Hilal keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Berkat hasil ini, Al Hilal pun sukses menjadi juara sekaligus mengawinkan 2 gelar domestik, yakni King Cup dan Saudi Pro League. Sementara itu, sama seperti di Liga, Al Nassr dan Ronaldo kembali harus puas menjadi runner-up. Kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, amat terpukul dengan kegagalan timnya meraih gelar Piala Raja Arab Saudi. CR7 tampak menangis dan tergeletak di lapangan usai babak tos-tosan sebelum akhirnya ditenangkan staf Al Nassr. AS Roma menggilas AC Milan 5-2 dalam laga uji coba pramusim di Australia yang digelar di Optus Stadium, Perth. Roma membuka keunggulan melalui Tommaso Baldanzi pada menit ke-27. Milan membalas 10 menit kemudian melalui Theo Hernandez, tapi Roma memastikan menutup babak pertama unggul 2-1 berkat Tammy Abraham. Angelino memperlebar keunggulan Roma pada menit ke-54 yang langsung direspons Milan lewat Noah Okafor semenit berselang. 2 gol lain masing-masing dari Dybala dan Sardar Azmoun pada menit ke-57 dan 77 menegaskan keunggulan Ilupi. Selanjutnya AC Milan akan melanjutkan tur pramusim ke Amerika Serikat pada Juli hingga Agustus menghadapi Manchester City, Real Madrid, dan Barcelona. Sementara Roma kabarnya akan menggelar pramusim di Eropa saja, antara di negeri sendiri atau di Austria. Persib Bandung dipastikan jadi juara BRI Liga 1 2023-2024. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Madura United di leg kedua final BRI Liga 1 2023-2024 dengan skor 1-3. Apes bagi Madura United, gawang mereka bobol saat mereka asyik menyerang. Di menit ke-86, gawang Madura United kembali kebobolan, kali ini Mark Locke yang nyekor. Di masa injury time, Persib lagi-lagi mencetak gol melalui Beckham Putra memanfaatkan assist Ciro Alves. Madura United mendapatkan hadiah penalti di masa injury time setelah bek Persib melakukan handball di kotak penalti. Kemenangan ini membuat Persib menang dengan agregat 6-1, sehingga Maung Bandung dinobatkan sebagai juara BRI Liga 1 2023-2024. Antonio Conte dilaporkan telah menyetujui kontrak 3 tahun untuk mengambil alih Napoli. Lebih dari 14 bulan setelah meninggalkan Tottenham, dirinya kini siap kembali melatih. Ia telah menolak tawaran dari Liga Pro Saudi. Dan juga ia dikaitkan dengan pekerjaan Chelsea dengan laporan dari Italia mengklaim bahwa The Blues telah melakukan kontak dengan mantan manajer mereka sebelum kepergian Mauricio Pochettino. Tapi Fabrizio Romano sekarang melaporkan bahwa Conte telah menyetujui persyaratan pribadi untuk mengambil alih Napoli yang telah mengalami mimpi buruk mempertahankan gelar di Serie A. Jose Mourinho kabarnya mencapai kata sepakat untuk melatih klub Turki Fenerbahce. Kabarnya kontrak selama 2 musim ditawarkan. Mourinho sempat dirumorkan akan ke MU, Chelsea, sampai ke Bayern Munich. Beberapa klub Arab Saudi kabarnya juga tertarik merekrut Mourinho. Namun tampaknya Mourinho memang masih mau berkarir di tanah Eropa. Bek tengah legendaris Jerome Boateng telah resmi meninggalkan Salernitana dengan status bebas transfer dan sudah menemukan klub baru. Situs resmi klub Austria LASK Linz mengumumkan penandatanganan Boateng dengan kontrak hingga musim panas 2026. Bagi juara Piala Dunia 2014 itu, LASK menjadi klub ke-7 dalam karirnya. Tangis Endrick mewarnai laga terakhirnya bersama Palmeiras
mengundang haru dari ribuan penggemar yang memadati stadion. Dalam pertandingan grup Copa Libertadores melawan San Lorenzo yang tiketnya terjual habis, Endrick bermain selama 69 menit diiringi nyanyian para penggemar yang mengibarkan bendera raksasa dengan gambarnya dan tulisan "See you soon". Kepergian pemain favorit penggemar ini menuju Real Madrid pada ulang tahunnya yang ke-18 di bulan Juli menjadikan momen tersebut penuh emosi. Nama Gerard Piqué terseret dalam skandal korupsi Federasi Sepak Bola Spanyol. Saat ini investigasi masih berlangsung untuk kasus korupsi di era kepemimpinan Luis Rubiales sebagai presiden klub. Saat ini pengadilan memutuskan untuk bertindak dalam kemungkinan pelanggaran legalitas dengan implikasi kriminal untuk komisi yang diterima oleh perusahaan Piqué, Cosmos. Cosmos juga berperan penting dalam negosiasi untuk membawa Supercopa de España ke Liga Arab Saudi. Kesepakatan ini diteken pada September tahun 2019 lalu saat Piqué masih bermain untuk Barcelona. Sekarang kasusnya melebar. Crystal Palace hampir mendapatkan kesepakatan untuk mengontrak gelandang Lazio Daichi Kamada sebagai agen bebas bulan depan. Setelah usulan kesepakatan baru dengan tim Serie A tersebut gagal karena ketidaksepakatan mengenai klausul pelepasan yang diusulkan, Palace kini berada di posisi terdepan untuk mengontrak pemain berusia 27 tahun itu. Borussia Dortmund dan Real Madrid akan bertarung di final Liga Champions 2023-2024 di Wembley Stadium. Ada sejumlah hal menarik yang melatar belakangi duel ini. Salah satunya adalah pertemuan bintang Madrid Jude Bellingham dengan mantan klubnya. Selain itu ada pula last dance dua pemain Jerman yakni Marco Reus dan Toni Kroos. Dortmund musim ini mungkin bisa dibilang lebih unggul dalam hal pertahanan. Di Liga Champions, Dortmund mencatatkan 6 clean sheet dan cuma kebobolan 9, sedangkan Madrid hanya mengukir 3 clean sheet dan sudah kebobolan 15. Madrid bakal lebih difavoritkan, tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Di laga nanti, kiper Real Madrid Andriy Lunin tidak akan jadi starter. Posisinya digantikan Thibaut Courtois. Lunin mendapatkan kabar buruk 2 hari sebelum laga final nanti, dia terserang virus flu. Kabar baik untuk Inter Milan terkait masa depan Lautaro Martinez. Kapten Nerazzurri itu dipastikan akan menaikkan kontrak baru hingga 2029. Masa depan Lautaro sempat jadi spekulasi setelah mandeknya pembicaraan kontrak baru Lautaro. Sejatinya masa tinggal Lautaro cuma sampai 2026. Dikutip Sky Sport Italia, Lautaro dan agennya sudah menyepakati tawaran terbaru dari Inter. Awalnya Lautaro meminta kenaikan gaji sampai 10 juta euro per musim, tapi ditolak mengingat kondisi keuangan klub yang belum stabil. Akhirnya kedua pihak bersepakat di angka 9 juta euro per tahun atau sekitar 158 miliar rupiah plus bonus. Dalam kontrak baru itu tidak ada klausul sehingga akan menyulitkan klub peminat Lautaro untuk menebus. Produsen senjata terkemuka Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini mengumumkan langkah yang tidak biasa dengan menjadi sponsor klub sepak bola terkenal Borussia Dortmund. Logo Rheinmetall akan menggantikan logo penyedia telekomunikasi 1&1 mulai musim depan. Rheinmetall adalah produsen senjata terbesar di Jerman dan pemasok penting perlengkapan dan peluru militer ke Ukraina yang pangsa pasarnya meningkat 4 kali lipat sejak Rusia melakukan invasi ke negara tersebut pada tahun 2022. Manchester United nampaknya tidak bisa menurunkan tim terbaik mereka di ajang Community Shield 2024-2025. Winger muda mereka, Alejandro Garnacho, dilaporkan bakal absen di laga tersebut. Sebagai juara FA Cup, MU mendapatkan hak untuk bermain di turnamen pramusim bertajuk Community Shield. Setan Merah akan berhadapan dengan juara Premier League 2023-2024 yang tidak lain adalah Manchester City. Garnacho bakal absen di Community Shield karena ia mendapatkan panggilan negara. Pelatih timnas Argentina U20, Javier Mascherano, dikabarkan ingin menggunakan jasa Garnacho untuk Olimpiade 2024 ini. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!